Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Kali ini ada klaster pertama yang menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ada Damai Hari Lubis, Egy Sujana, Rizal Fadila, Sri Royani, hingga Rustam Effendi. Yang kita tahu bersama-sama bahwasanya dari 5 tersangka di klaster pertama dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, 2 diantaranya Damai Hari Lubis dan Egy Sujana telah melakukan restoratif justice hingga mereka terbebas dari tersangka dugaan kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, di beberapa hari yang lalu, klaster pertama yang hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Sri Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi, dengan ditemani beberapa aktivis dan pengacaranya yang dinamakan tim Taka, tim pembela aktivis ulama anti kriminalisasi, melakukan press conference di depan awak media. Dalam press conference-nya, mereka menyatakan kekecewaan yang sangat mendalam, terutama ada pada Ibu Sri Royani. Beliau begitu terpukul dengan sikap Roy Suryo. Sebelum kita dengar dan lihat curhatan Ibu Sri Royani di depan awak media, mari kita lihat tayangan beliau yang sedang hangat-hangatnya bersama Roy Suryo. Elvira, saya memilih tidak memelihara demokrasi dalam slogan, tapi saya memilih untuk berani menyatakan keberanian tersebut di dalam hukum yang konstitutum atau hukum yang berlaku. Ini terlalu banyak fitnah. Anda tahu tidak? Kami ke Solo dan ke Jogja itu, jadi antri 500.000 dibayar setiap orang. Hanya 1 bus. Oleh Sylvester dia katakan berbus-bus, itu saja sudah manipulasi dalam data dan fakta. Ya, kami ini insya Allah orang beriman. Ya memang kami sadari di masa Pak Jokowi ini orang beriman ini kayaknya sering dianggap kadrun seperti Anda katakan tadi ya. Ya, mohon maaf saya katakan, kami datang baik-baik Pak ya, untuk mendapatkan oh itu hak kami mencari kebenaran. Ada 2 anak bangsa yang masuk penjara. Anda bukan Anda yang masuk penjara ya. 2 anak bangsa. Anda paham? Saya tidak bayar, dia tidak dibayar untuk memperjuangkan kebenaran. Kalau Anda mungkin relasi kuasa dan relasi uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ya bahwa pada hari ini kembali Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, dan salah satunya pada acara ini untuk memberikan klarifikasi. Saya kebagian untuk menanggapi dengan gestur ya daripada penasehat Polri, yaitu Bapak Arianto Sutadi, benar namanya begitu ya. Saya ingin mengatakan begini sebagai permulaan ya, bahwa dalam azas fiksi hukum semua orang itu dianggap mengetahui keberadaan dan keberlakuan hukum, tidak peduli apakah dia tamatan UGM atau tidak, ataukah dia hanya tamat SD, SMP dan SMA, tapi semua orang dianggap mengetahui hukum ya. Nah, dalam hal ini apabila ada rakyat yang menginginkan untuk mengetahui suatu informasi publik, let's say itu adalah ijazah daripada pemimpinnya barangkali yang sedang dipermasalahkan, maka ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang merupakan perbuatan kriminal ya. Ini adalah hak konstitusi. Ada yang salah dengan penegakan hukum menurut Ibu? Itu sangat keliru. Ya, the first tergantung menurut saya, tetapi sebenarnya almost people in the world tahu itu begitu. Saya kira begitu. Dari mana Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu tidak bersalah? Tidak ada mens rea, tidak ada strafbarheid, tidak ada aktus serius. Oke, dijelaskan. Mens rea, niat jahat? Saya tidak punya niat jahat. Oke. Saya adalah pengacara yang sedang bekerja. Ya, dan ingat, jangan lupa di ijazah palsu ini kami sudah berjuang hampir 4 tahun. Ya kan? Jadi kami itu ditersangkakan dalam berjuang posisi untuk meminta ditunjukkan. Iya, untuk ada kepastian hukum tentang ijazah palsu ini begitu, dan sudah memakan korban 2 tanpa melalui due process of law begitu.
ya kan? Nah, padahal pasal 10 Undang-Undang PSK, bukan PSK yang itu menyatakan saksi, pelapor, kemudian juga korban yang melaporkan peristiwa tersebut tidak boleh diperlakukan untuk ditersangkakan ya dengan pencemaran nama baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Mengapa ini sebenarnya suatu tendensi agar orang tidak takut dalam melapor, ya kan? Nah, tentu basicnya tidak hanya itu. Meyakinkan dulu bahwa ini tidak salah begitu. Ketika menanyakan itu dianggap sebagai pencemaran, ketika bertanya dianggap fitnah, kita sedang berada di era apa? Ya kan? Dan lebih daripada itu, saya pengacara dalam hal ini ya. Jadi saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Saya berada di bawah Pradi. Dan maunya kami, kesabaran ini adalah untuk hal yang sangat kami inginkan. Yang kami inginkan adalah saudara kami, Rismond Hasiholan Sianipar, ada bersama kami sampai akhir perjuangan. Ya, mata ini selalu meneteskan air mata. Saya tidak malu mengatakan itu, karena kata Buya Hamka, air mata itu asin. Mengapa? Karena ia adalah sumber daripada kehidupan. Jadi termul-termul, jangan suka menertawakan saya kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu ketika Rismond keluar dari Polda ini dan dia berhasil tidak ditahan. Ya, saya menangis. Mengapa? Saya bahagia karena dia saudara saya, seorang ilmuwan yang mumpuni, yang saya sangat percayai semua yang dilakukannya. Nah, pada hari ini ketika dia memutuskan untuk tidak ya lagi berada pada barisan perjuangan, bahkan Nah, itulah dia suasana saat Roy Suryo masih tergabung dalam kelompok tim TAKA, tim pembela aktivis ulama anti kriminalisasi. Begitu sangat hangat beliau, begitu sangat akrab beliau, dan masih banyak lagi tayangan-tayangan kebersamaan mereka. Tapi kita lanjut saja. Mari kita lihat tayangan kali ini. Bagaimana seorang Tri Royani mengungkapkan kekecewaannya yang sangat mendalam kepada Damai Hari Lubis, Egy Sujana, dan ada juga Rismond Hasiholan Sianipar. Dan yang paling terpukul bagi Tri Royani adalah Roy Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, nothing that happen in our life is random. Everything is planned by the best of planner. Kira-kira saya ingin mengatakan tidak ada satupun jejak kehidupan kita ini yang random atau acak atau kebetulan. Semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah best planner ketika saya harus bertemu dengan seorang yang bernama Egy Sujana. Ya, oleh karenanya mewakili TPUA, kami bertiga, saya dan Rizal Fadilah ya, dan Damai Hari Lubis yang sayangnya juga bersama-sama dengan Egy akhirnya mengambil RJ itu, menghadap kepada Presiden ke-7 2 periode Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Adalah suatu hal yang tidak random juga dan bukan kebetulan ketika akhirnya keduanya mengambil RJ, meninggalkan kami, meninggalkan peperangan. Dan sampai hari ini alhamdulillah tampaknya sehat bugar, bahkan bisa warawiri untuk terus memaki-maki dan menjelek-jelekkan kami. Saya ambil hak ini karena saya tersangka. Harusnya orang yang beliau jaga. Jangan lupa, kami berangkat ke Solo dan Jogja itu meninggalkan keluarga kami. Saya istri dari seorang suami, saya juga adalah ibu dari anak-anak saya. Berikut satu mobil bus itu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan merupakan kesayangan keluarganya. Kami ditinggalkan. Di pernyataannya tadi, beliau rela meninggalkan keluarganya demi membuktikan ijazah palsu Joko Widodo. Kalau begitu, mari kita lihat dan lanjut seperti apa curhatan Tri Royani. Jika kemudian seorang yang sangat kami banggakan mulanya, seorang anak muda yang luar biasa, doktor yang kami percaya waktu itu, yang membuat kami semakin kuat untuk berangkat ke Jogja dan Solo, Rismond Hasiholan Sianipar. Dengan caranya sendiri, dia meninggalkan juga medan perang, ya, yang tentu saja dikomandai oleh salah satu pengacara yang juga ada di TAKA tadinya. Setiap kali meninggalkan hal tersebut memberikan luka di hati kami. Tapi sayangnya ada luka lagi yang lebih perih. Ketika saya harus mengatakan ya bahwa pukulan-pukulan tidak berhenti datang kepada kami.
Sylvester Stallone tuh pernah mengatakan, bukan penting seberapa kuat engkau memukul, tetapi yang penting adalah seberapa kuat engkau menahan pukulan tersebut dan berapa tahan engkau dipukul. Inilah pukulan-pukulan itu, hingga pada akhirnya tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, orang yang saya sayangi pribadi ya, dan juga semua sayangi, yaitu saudaraku Roy Suryo, mengatakan bahwa benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu untuk menegaskan bahwa yang akan mendampingi saya dalam sidang pokok perkara tidak hanya di pra-peradilan, akan tetapi juga yang akan mendampingi saya pada pokok perkara, yang salah satunya adalah tim yang saat ini yang berisikan, dia menyebutkan nama Gofur Sangaji dan Soraya. Dua orang ini tercatat adalah pengacara-pengacara Taka tadinya. Itu mungkin tidak terlalu menyakitkan sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena dia, oknum yang dimaksud, dan itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ahmad Kozinudin, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, bahkan menegasikan eksepsi yang hari ini sedang diupayakan oleh Dr. Tifa. Beliau juga menyayangkan bahwa kawan-kawannya menjadi korban. Saya persingkat, saya ingin mengatakan, Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini, saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya, Kurnia Triayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat, karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis, karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Nah, kali ini ada sosok Kozinudin yang kembali tampil di depan awak media. Beliau membuat suatu statement keras untuk membuktikan ijazah Joko Widodo di pengadilan dan menantang seorang yang namanya Roy Suryo untuk membuktikan hasil penelitiannya. Karena gara-gara penelitian mereka, Kozinudin dan teman-temannya telah terjerumus dan menjadi tersangka. Yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus, semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh, nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir
yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin kan? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah. Sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada prioritas bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Belum bisa loncat ya. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan, kemenangan individu tertentu, iya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Bagaimana pendapat dari Bapak dan Ibu penonton sekalian mengenai sikap yang diambil tim Taka, terkhusus yang diwakilkan oleh Ibu Tri Royani dan Ahmad Kozinuddin? Tuliskan komentar Bapak Ibu sekalian di kolom komentar.